Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa selalu memberikan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita semua masih bisa mewujudkan keislaman kita dalam kehidupan sehari-hari yang akan membawa keselamatan di dunia juga akhirat. Tiada kata lain yang patut kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan terus bersyukur kepada Allah. Insya Allah karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan selalu ditambah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya adabku benar-benar sangat pedih. Syukur yang kita ungkapkan juga harus senantiasa kita realisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudra kehidupan di dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dengan jelas termaktub dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, yang harus kita usahakan adalah bagaimana menjadikan semua yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, agar bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ibadah mahdoh hubungannya dengan Allah, goer mahdoh hubungannya dengan sesama makhluk, tapi juga adat, kebiasaan, budaya, bagaimana caranya kita kemas agar menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. 21 hari sudah kita meninggalkan bulan Ramadan, satu bulan yang menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang kita lakukan dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti saum, kemudian sholat, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan suci tersebut, di bulan mulia tersebut.
Semangat itu seiring dengan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri, yang di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keberkahannya. Ramadan menjadi bulan tempat penggemblengan jasmani dan rohani kita, umat Islam, untuk menjadikan pribadi kita yang senantiasa selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, yang pada ujungnya bermuara kepada hamba yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun pertanyaannya, bagaimana kemudian pasca Ramadan ini? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Atau mungkin sebaliknya, pasca Ramadan ini kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah yang seadanya? Apakah takwa sebagai sebuah petunjuk dari Allah, sebagai buah dari perintah saum Ramadan itu sudah kita rasakan dalam diri kita atau belum? Tentunya pertanyaan-pertanyaan itu hanya diri kitalah yang bisa menjawabnya, sebagai bahan muhasabah, bahan introspeksi diri, agar spirit ibadah yang kita lakukan tidak mengendur pasca bulan Ramadan yang sudah kita lalui bersama. Hadirin ikhwati iman, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal, yang merupakan bulan setelah Ramadan yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Dari segi bahasa, Syawal itu berasal dari kata syala, yang artinya irtafa'a, yakni mengangkat atau meningkatkan. Makna ini sekaligus menjadi inspirasi bagi kita seharusnya untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca bulan Ramadan ini, agar jangan sampai mengendur, agar jangan sampai turun terjun bebas. Dalam mempertahankannya perlu upaya yang harus kita usahakan. Di antaranya adalah dengan melakukan minimal 3 hal. Di antaranya yaitu muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Ikhwati iman rahimakumullah, yang pertama yang harus kita lakukan agar senantiasa istiqomah terhadap kualitas dan kuantitas amal ibadah kita adalah kita harus melakukan muhasabah setiap waktu. Menurut lisanul Arab, kata muhasabah itu berasal dari kata hasiba yahsubu hisaban, yang artinya adalah menghitung, membilang. Secara maknawi, muhasabah itu berarti menimbang antara kebaikan dan keburukan yang sudah kita lakukan. Dan secara istilah, muhasabah itu memiliki arti upaya seseorang untuk memeriksa diri pribadi masing-masing atas segala perbuatan, baik ucapan, kemudian niat, kelakuan, perilaku yang sudah kita lakukan, baik yang berhubungan dengan hak Allah juga yang berhubungan dengan hak sesama manusia, sebelum amal itu tentunya nanti akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir. Melihat masa lalu itu menjadi sangat penting bagi kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan agar bisa lebih baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat ke-18 dengan tegas Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligoddin, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Kemudian Allah meneruskan kembali, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terkait pentingnya muhasabah, maka dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas, orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa menghisab dirinya, serta kemudian setelah itu beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan kata Rasulullah, orang yang lemah itu, orang yang rugi itu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia hanya berangan-angan untuk beribadah kepada Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Umar bin Khattab kemudian dengan tegas juga menyatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah diri kalian di dunia tentunya sebelum kelak nanti dihisab di akhirat. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus kemudian menyisihkan waktu sejenak untuk bermuhasabah, merenung apa yang sudah kita lakukan hari ini, amal apa yang sudah kita lakukan, dosa dan kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Jika ada dosa dan kesalahan, kemudian cepatlah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepadanya, dan bertekad untuk tidak memperbaikinya kembali, untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi dengan muhasabah itu, maka kita bisa merecovery untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Karena ketika kita senantiasa bermuhasabah di dunia, masih ada kesempatan hari esok untuk diperbaiki. Tapi kemudian ketika kita dihisab oleh Allah kelak di yaumil akhir, tidak akan ada lagi saat yang bisa kita memperbaiki kembali. Ghafarallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'du. Ikhwati iman, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang harus kita lakukan agar bisa mempertahankan amal ibadah kita, yang kedua adalah menghadirkan sikap mujahadah dalam diri kita. Mujahadah berasal dari kata jahada yujahidu, mujahadatan wa jihadan. Dalam lisanul Arab maknanya adalah mengerahkan atau bersemangat, melakukan atau mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung kesulitan demi untuk menepati tujuan, mencapai tujuan. Artinya kesungguhan dalam melawan tarikan hawa nafsu atau bisikan-bisikan setan yang menghalangi seseorang untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama al-muhsinin. Dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita senantiasa istiqomah mempertahankan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita sehari-hari adalah kita harus bisa menghadirkan sikap muraqabah dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri kita. Muraqabah sendiri berasal dari kata raqaba yarkubu muraqabatan wa rukuban. Dalam lisanul Arab artinya adalah menjaga, mengintai atau mengawasi. Dengan sikap muraqabah maka akan muncul kesadaran diri kita yang selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ruang dan waktu, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah, sekaligus bersemangat untuk selalu menjalankan segala perintah Allah. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau belum merasa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita, memperhatikan kita. Maka dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh adalah kita harus tetap semangat untuk bekerja dengan jujur dan penuh integritas meskipun tidak ada atasan kita, meskipun tidak ada orang yang mengawasi kita. Kita harus merasa malu untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan dan dosa serta kesalahan karena yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah itu seharusnya memang sudah tertancap dalam hati kita, karena muara dari ibadah saum di bulan Ramadan itu adalah adanya nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita. Dengan tegas Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwat iman, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat pada kali ini. Semoga kita bisa senantiasa mempertahankan, bahkan bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita pasca bulan Ramadan ini dengan menghadirkan muhasabah, mujahadah dan muraqabah dalam diri kita masing-masing. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, yang tugas utama kita adalah senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.